Shalom, saudara-saudara sekalian, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan kepada diri saya. Di awal tahun 2014, saya dinyatakan kanker oleh dokter. Sebetulnya saya pada saat itu cuma iseng ya periksa ke dokter, karena salah satu daripada teman gereja saya, dia didiagnosis oleh dokter sakit kanker payudara. Nah, saya memang di dalam tubuh saya udah agak kurang enak ya. Setiap menjelang sore itu jam 6, badan saya agak anget ya, dan tangan saya nggak bisa diangkat ke atas gitu. Untuk ke belakang juga susah. Nah, saya tadi rencananya saya mau pergi sendiri ke dokter. Tetapi suara Roh Kudus bilang harus ajak suami. Karena apa, saudara-saudara? Saya takut dia kalau sampai kenapa-kenapa, takutnya dia shock atau bagaimana. Sampai di ruangan dokter, langsung dokter, kan dokter-dokter sekarang kan langsung straight to the point ya. Dia bilang, setelah dia periksa saya, ini mah kanker bu. Saya cuma bengong aja. Oh, kanker ya dokter. Suami saya langsung bilang, stadium berapa dok ini bla bla bla. Kaget suami saya. Sebagai manusia, saya kaget. Gak mungkin lah kalau saya gak kaget ya saudara-saudara. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus luar biasa baiknya terhadap diri saya, sehingga saya tidak terperburuk dan tidak merasa kayak bagaimana gitu ya, terpojok gitu. Lalu oke dok, jadi apa yang harus saya lakukan? Langsung dia buka resep, bukan apa, bla 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 bla, dan akhirnya saya harus diperiksa lab dan semuanya. Ditentukanlah tanggal operasi. Saya sudah dioperasi. Sudah, singkat cerita, saya sudah dioperasi dan saya harus menjalani treatment. Nah, ini yang sulit sekali saudara-saudara. Kemo 6 kali, radiasi 30 kali. Dan pada saat itu saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya tidak pasrah, saya tidak ngomel, saya tidak menyalahkan keturunan saya yang di atas karena itu memang faktor genetik. Kebetulan ayah saya meninggal juga karena kanker. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi saya menyalahkan Tuhan, tidak sama sekali. Karena saya tahu Tuhan mengizinkan saya kena penyakit ini karena Tuhan tahu saya bisa melewati semuanya. Singkat cerita, pada akhirnya saya jalani kemo, saya jalani radiasi itu di tahun 2015-2016. Dan setelah saya jalani radiasi, saya harus berobat terus ke rumah sakit ya. Jadi setelah kemo yang diinfus, saya harus minum obat kemo secara oral. Itu juga ya, saudara tahu ya, itu benar-benar badan saya tuh sempoyongan banget. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau begini-begini aja seperti orang sakit. Saya mau survive. Kasih kerjaan sama saya Tuhan, sesuai dengan talenta saya. Saya guru TK ya. Lalu Tuhan ingatkan kepada saya, kamu pergi ke rumah sakit Darmais. Loh, kan saya berobatnya di rumah sakit Siloam. Tuhan, kamu ke sana, nanti kamu ketemu sama teman kamu di sana. Pada satu saat teman saya telepon yang sama-sama kemo sama saya. Bu Rode, Ibu Rode mau ikut saya enggak? Dia beragama Muslim. Kita ngajar di Darmais. Oh, ini dia maksud Tuhan, supaya saya melayani di Darmais. Ngajar apa? Setiap hari Senin Bu Rode di Darmais kita mengajar anak-anak yang sama seperti kita.
Oke, tapi dengan satu syarat ya Bu, Rumah Sakit Darmais hanya menyiapkan tempatnya saja, tapi semua akomodasi dan semua transportasi dan semua dari kita. Sedangkan saat itu saya jujur habis-habisan uang kami ya. Tapi saya yakin ini dari Tuhan dan Tuhan akan siapkan semuanya. Lalu saya datang ke Darmais, saya ketemu sama anak-anak kecil. Aduh, kesian banget ya saudara kalau ngeliat itu. Nggak ada apa-apanya deh. Apa yang saya alamin, mereka tuh lebih parah daripada saya. Dan keadaan mereka sangat-sangat minim. Orang tua mereka tuh sangat-sangat tidak mampu ya. Jadi, nah lalu Tuhan, saya uang dari mana nih Tuhan? Ada satu anak murid saya namanya Nisa. Dia itu mamanya di NTB. Mamanya di NTB, dia ingin sekali Bunda. Saya dipanggil Bunda. Bunda, tolong Bunda, saya ingin ketemu mama saya sama papa saya. Bisa nggak mama papa saya datang ke sini? Saat itu hati saya nangis, saudara-saudara. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? NTB ke Jakarta, Jakarta NTB, nggak mungkin naik kereta, pasti naik pesawat. Akhirnya Tuhan bilang, coba kamu hubungin bekas mantan-mantan murid-murid TK kamu. Baik Tuhan. Langsung saya hubungin, ayo kalian mau bantu ibu nggak? Saya cerita bahwa saya pelayanan di sini. Iya Bu, siap. Tolong kamu siapkan tiket ya untuk ini. Mereka juga datang ke Darmais ya. Lalu orang tua daripada Nisa tuh datang ke sana. Kebetulan agamanya Muslim, rata-rata di sana Muslim yang kami layani ya saudara. Dan dia datang, dia lihat saya, dia glosor tuh, kalau bahasa Jawa tuh tengkurap di ubin, dia kayak setengah nyembah saya. Ibunda, saya terima kasih keluarga saya, sudah saya bisa datang ke sini ketemu anak saya. Saya nggak tahu sampai kapan anak saya di sini. Saya nangis pada saat itu. Saya bilang, bukan saya yang menolong kamu, Tuhan yang menolong kamu, Bu. Bilang gitu. Ibu senang kan ketemu sama anak ibu? Iya, saya sudah bertahun-tahun gitu. Dia rupanya udah lama di Darmais, saudara-saudara. Mungkin sekitar 2 tahun ya berobat ya. Dia tinggal sama budenya, tantenya. Saya berdoa Bunda, supaya ada orang yang mau memberi saya ongkos untuk datang ke Jakarta untuk ketemu sama anak saya. Akhirnya sampai di situ mereka boleh bertemu, tapi ini ibu mesti langsung pulang karena dia punya bayi ya, saudara-saudara. Dan dia pulang, seminggu kemudian Nisa meninggal. Nah di situ saya lihat Tuhan Yesus, Engkau mempertemukan seorang anak dan ibunya untuk terakhir kalinya. Ini yang merupakan saya tuh tidak bisa menahan saya punya kesedihan pada saat itu. Tapi saya udah diwanti-wanti sama Rumah Sakit Darmais bahwa kita nggak boleh sedih, nggak boleh nangis di depan mereka. Kita mesti ceria, mesti gembira. Jadi kayak kita main sandiwara gitu, saudara-saudara. Di samping itu juga saya disuruh sama Tuhan, mulai sekarang kamu harus berdoa untuk, mungkin kamu nggak kenal siapa orang-orang yang kamu doakan. Benar saudara. Ada teman bilang, Bu Rode, ini teman saya punya teman. Nah lo bingung kan saya. Teman saya punya teman, dia tuh sakit kanker seperti itu. Bisa nggak kalau dia dihubungin ibu? Oke, bisa. Dan saya udah berjanji sama Tuhan, siap 24 jam saya disibukin, diteleponin apa segala macam, saya siap. Saya bilang gitu sama Tuhan. Lalu benar itu orang telepon. Nah ada lagi juga satu teman yang saya tidak kenal juga, dia gak mau terima dia kena sakit kanker ini. Keturunan saya gak ada yang sakit kanker. Jadi kenapa saya bisa begini? Seolah-olah saya mau mati aja Bu, saya mau mati.
sampai dia malu ketemu orang-orang. Saya bilang, Bu, jangan begitu. Saya juga sama kayak ibu. Jadi kita harus hadapi, kita nggak boleh salahin siapa-siapa, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Prinsip saya ya saudara-saudara, satu hari saya diberikan kesempatan sama Tuhan, berarti Tuhan mau memakai saya. Saya punya keyakinan, saya pergunakan satu hari itu sebaik-baiknya, seolah-olah besok saya udah nggak ada. Itu prinsip saya. Jadi saya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya begitu saja. Tidak sampai di situ saya saudara, karena dampak dari obat-obatan kanker itu keras sekali. Saya terkena penyumbatan jantung di pembuluh koroner saya. Dan kemungkinan di pertengahan Oktober ini saya harus di bypass. Saya tetap nggak ngomel, saya nggak marah sama Tuhan. Puji Tuhan, saya cuma bersyukur. Puji Tuhan. Mungkin Tuhan mau pakai saya di pasien-pasien yang sakit jantung. Kita nggak tahu, ya saudara. Karena saya mau pakai kesempatan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan mau saya sembuh atau mau saya tetap ada penyakit di dalam tubuh saya mempergunakan waktu saya sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya minta tolong bantu doa untuk saya. Kalau saya jadi, saya akan dioperasi pertengahan Oktober ini. Dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik, tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, kalau ada saudara yang di dalam keterpurukan, mau penyakit, mau keadaan ekonomi maupun apapun, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.